Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Az-Zumar ayat 22. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Hamba-hamba yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua dalam suatu ayat dan dalam bentuk sebuah istifham yang ini adalah bentuknya inkari. Apakah sama hati orang yang terbuka, hati orang yang lunak, hati orang yang memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang sehat, dengan hati yang sakit, hati yang keras, hati yang tertutup dari ajaran agama Islam dan yang akan memperoleh kecelakaan nanti. Tidak usah dijawab karena jawabannya sudah ada pada hati kita semua, sampai kapanpun tidak akan pernah sama. Menurut ayat ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, hati manusia itu kalau kita klasifikasikan berada pada dua sisi yang berbeda. Sebutlah yang kanan adalah hati yang sehat, hati yang terbuka terhadap Islam, dan yang sebelah kiri adalah hati yang keras, hati yang tertutup terhadap Islam. Dan kata para ulama, terjadi pergerakan dari kiri ke kanan, juga dari kanan ke kiri. Beruntunglah mereka yang sudah hatinya berada di sebelah kanan tadi, lunak, sehat, terbuka terhadap ajaran agama Islam, kemudian memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih beruntung mereka yang hatinya tengah bergerak dari kutub sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Asalnya dia sakit, hatinya keras, tertutup terhadap Islam, kemudian dia bergerak menuju ke kanan, terbuka, semakin dekat dengan Islam, semakin cinta dengan Islam, dan hatinya semakin lunak. Dan celakalah mereka yang berada di kutub kiri, atau juga celaka mereka yang tengah bergerak hatinya dari kanan menuju ke kiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang harus kita kenali adalah tanda-tandanya dan bagaimana supaya kondisi hati kita itu berada di sebelah kanan atau agar bergerak dari kiri ke sebelah kanan.
Mereka yang sudah keras hatinya atau tengah bergerak dari kanan ke kiri ditandai dengan pertama, dia malas beribadah dan menganggap remeh terhadap dosa. Dia melakukan dosa, menganggap remeh terhadap akibat dari dosa itu. Jadi kalau sudah ada dua perasaan ini dalam diri individu, di mana dia malas beribadah atau semakin malas, kemudian dosa dianggap remeh, maka harus berhati-hati bahwa hati seperti itu tengah berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain juga yang dibacakan oleh dirinya itu tidak berdampak apa-apa. Orang kalau yang hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan terhadap Islam, kemudian diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirinya ketika dibacakan ayat Al-Quran, jangankan dengan suara yang merdu, dengan suara yang biasa-biasa saja akan terasa pada kulitnya ada sebuah perasaan yang berbeda. Tapi apabila cahaya Allah itu tidak hadir di dalam hati individu, bacaan ayat Al-Quran lewat dengan begitu saja, tidak ada pengaruh sedikit pun. Yang ketiga, harus hati-hati apabila individu sudah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ujian itu tidak berdampak terhadap dirinya, tidak mampu membuat dirinya lebih bagus, membuat dirinya lebih baik. Ini setidaknya sedang dalam proses menuju ke arah kiri. Ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita semua. Apapun bentuknya harus terambil hikmahnya, membuat keimanan kita semakin meningkat, membuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, dan keikhlasan kita pun semakin meningkat. Yang keempat, hilang rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dianggap biasa-biasa saja. Orang lain juga seperti begitu, kok juga begitu. Dianggap remeh, tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, cinta terhadap dunia melebihi terhadap cinta akan kehidupan akhirat. Kita boleh mencintai dunia, kita harus mencintai kehidupan akhirat. Yang tidak boleh adalah kita mencintai kehidupan dunia melebihi kecintaan kita terhadap kehidupan akhirat. Raihan prestasi kita di dalam kehidupan dunia harus mengantarkan kita kepada kenikmatan dalam kehidupan alam akhirat nanti. Yang keenam, hati yang mengeras, hati yang tengah berproses menuju ke arah yang keras, itu selalu dihinggapi dengan rasa ketidaktenangan. Dia sering gelisah, dia sering gundah, tidak ada ketenangan di dalam dirinya, tidak ada kenyamanan di dalam dirinya. Yang ketujuh, terjadi tren dalam diri individu itu pelaksanaan maksiat. Dari hari ke hari bukan menurun, tapi dia meningkat. Kesalahan yang dilakukan bukan semakin berkurang, tapi semakin meningkat. Dan yang kedelapan, ini juga sangat berbahaya apabila individu sudah mengacau balaukan, sudah mencampur adukan mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Kenali tanda-tanda ini, kemudian kita dalam kondisi yang baik jaga, dan apabila dalam kondisi yang kurang baik tingkatkan. Dan bagaimana cara meningkatkannya? Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis, demikian juga para ulama melalui pendapat mereka mengatakan, untuk membuat hati kita lunak, menjadi terbuka, memperoleh ketenangan, kita harus senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran akan membuat hati individu menjadi tenang, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan kita terhadap Al-Quran ini disertai dengan pemahaman dan kemudian dilanjutin dengan
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini diberikan kenikmatan yang amat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi supaya hati kita ini melunak, kita harus senantiasa mengingat bahwa kita ini akan mati. Kita ini akan berakhir, kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Siapapun kita pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya akan mengalami kematian, dan kita berharap nanti apabila dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, kita harus senantiasa sering datang ke majlis zikir, majlis di mana orang-orang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masjid inilah tempat zikir yang paling tepat. Masjid inilah tempat di mana orang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila rasa cinta kita terhadap masjid sudah melembagai dalam diri kita, insya Allah hati kita akan memperoleh cahaya, akan memperoleh nur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sisihkan sedikit sekecil apapun dari rezeki kita untuk memberikan makan atau minum kepada fuqara wal masakin. Dan kemudian yang terakhir, kita harus menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim dengan berbagai cara. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai luar biasa kepada orang yang menyempatkan diri ketika ketemu dengan anak yatim, kemudian mengusap-ngusap kepalanya sebagai tanda bahwa dia sayang terhadap anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang dibukakan terhadap Islam, ingin memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh nur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.